pemirsa, pandemi belum usai, tapi sekarang ini Indonesia kembali dilanda oleh suatu wabah. Tapi wabah ini belum ditemukan menyerang manusia, pemirsa, tapi kali ini menyerang hewan ternak, terutama sapi, yaitu ada penyakit mulut dan kuku, pemirsa. Nah, apakah kira-kira penyakit mulut dan kuku pada ternak ini bisa menjangkiti manusia? Kita akan membahasnya dalam Kawanua Info kali ini. PMK dapatkah menyerang manusia? Dan selama 60 menit ke depan, pemirsa, saya juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Oke, kita akan lihat ya pemirsa bahwa beberapa waktu terakhir ini, tepatnya mulai bulan Mei kemarin, wabah PMK mulai ada di Indonesia dan sungguh meresahkan pemirsa ya. Sudah ribuan sapi di seluruh Indonesia mati akibat wabah ini dan sangat merugikan peternak pemirsa ya, bahkan hingga miliaran rupiah. Dan memang untuk saat ini pemerintah sudah memberikan atau mulai memesan vaksin dari beberapa negara untuk menangani wabah PMK ini sendiri. Oke, kita lihat ya pemirsa, PMK ini sebenarnya apa? PMK atau penyakit mulut dan kuku dikenal juga sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD, dan Aphthyse epizooticae adalah penyakit hewan menular bersifat akut. Sekali lagi digaris bawahi ya, ini bersifat akut karena menyebabkan kematian pemirsa ya pada hewan yang terkena virus ini dan disebabkan oleh virus. Nah pemirsa, untuk bahaya PMK ini sendiri ya, kita lihat bahwa penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak yang terinfeksi. Kemudian PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan ditandai juga dengan penurunan berat badan yang permanen. Sebelum kita lanjut, kita lihat ya, apakah kira-kira di kota kita di Manado pemirsa sudah ada wabah PMK atau belum? Syukurlah pemirsa, sejak awal mewabah di Indonesia dari awal Mei lalu hingga saat ini, kota Manado masih bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Berbagai upaya pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi gencar dilakukan oleh pemerintah, khususnya di kota Manado yang hingga saat ini masih bebas dari wabah tersebut. Beberapa kiat dilakukan seperti pembatasan lalu lintas ternak antar provinsi, melakukan karantina di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan-pelabuhan, serta rumah potong hewan sebagai filter terakhir untuk dilakukan upaya pencegahan penyebaran PMK. Sampai saat ini untuk daerah kita yang ada di Sulawesi Utara ini, khususnya di kota Manado ini belum ada. Dan tentunya dalam rangka pencegahan atau penularan penyakit hewan ini, penyakit mulut dan kuku ini, ada beberapa tindakan yang pemerintah lakukan, yaitu antara lain lalu lintas ternak dibatasi antar provinsi yang ada, tentu itu dari provinsi, dengan memeriksa dokumen-dokumen surat jalan atau dokumen kesehatan hewan yang ada. Demikian juga mungkin di karantina yang ada di pintu-pintu masuk pelabuhan atau bandara diperketat. Dan yang menjadi filter terakhir atau benteng terakhir yaitu di rumah potong hewan. Rumah potong hewan di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken ini berada di bawah Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado. RPH ini menjadi lokasi pusat pemotongan sapi untuk dilakukan saluran ke pasar-pasar tradisional dan pasar swalayan yang tersebar di Kota Manado. Paul Bawale melaporkan untuk Kawanua TV. Masih informasi dari Kota Manado, pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado gelontorkan 6,6 miliar rupiah untuk bangun sentra IKM di Malalayang. Pemerintah Kota Manado berencana membangun sentra industri kecil dan menengah Kota Manado yang terletak di Kecamatan Malalayang, tepatnya di Pasar Restorasi Kota Manado. Pembangunan ini menyedot anggaran besar senilai 6,6 miliar rupiah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. Proses tender dari proyek miliaran ini sudah selesai dilaksanakan dan saat ini sudah mulai proses pengerjaan dari CV Bakti Mega Mulia. Malalayang salah satu tujuan tempat
lokasinya di Pasar Kayu Bulan karena untuk kita mendongkrak terhadap kegiatan aktivitas masyarakat dan pedagang yang ada di lokasi tempat pembangunan ini. Karena sentra IKM ini dibangun akan menghadirkan para pelaku-pelaku IKM akan menjalankan kegiatan usaha di tempat tersebut. Jadi mereka akan memproduksi barang-barang yang siap untuk dijual kepada masyarakat dan juga ada tempat proses pembuatan kemasan. Jadi ada kemasan di sana. Jadi ada rumah kemasan yang akan mereka laksanakan aktivitas setiap hari. Sehingga akan tumbuh kegiatan baru di tempat tersebut dan akan membantu dan mendongkrak terhadap kegiatan ekonomi lainnya. Seperti ada pasar di tempat tersebut. Semakin tinggi kegiatan kita melakukan aktivitas industri di kawasan tersebut, maka akan semakin banyak ketertarikan masyarakat untuk datang di tempat kegiatan sentra IKM di Kayu Bulan. Pembangunan proyek ini diklaim untuk membangkitkan kembali pasar restorasi Malalayang yang sudah beberapa tahun terakhir ini sunyi dari aktivitas perekonomian. Hiskiawaran Kiran melaporkan untuk Kawanwa TV. Iya, jadi pemirsa, untunglah ya di Manado, Sulawesi Utara belum ditemukan kasus PMK pada sapi, apalagi ini sudah menjelang Hari Raya Idul Adha, pemirsa. Lalu apa sebenarnya ciri-ciri ternak terkena PMK, pemirsa? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kawanwa Info.